Kembali di Kompas Petang, Saudara. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei elektabilitas calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, dan DKI Jakarta 3. Dari hasil survei, nama-nama caleg petahana diprediksi akan masuk ke parlemen atau DPR. Selain nama caleg petahana, nama-nama baru juga diprediksi muncul meramaikan kontestasi di pemilihan legislatif 2019. Nama-nama caleg ini bertarung untuk berlomba memenangkan suara di DKI Jakarta. Data dari Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih DKI Jakarta yang sudah terdaftar dalam DPT ada sebanyak 7.200.000 lebih pemilih. Jumlah ini tersebar di 6 kabupaten dan kota di Jakarta. Pemilu 2019 dipastikan akan diramaikan dengan kontestasi pemilihan legislatif. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah pertarungan di Pileg Dapil DKI Jakarta. Kami akan membahasnya bersama Direktur Riset Lembaga Survei Carta Politika, Muslimin, yang telah bergabung di studio Kompas TV. Mas Muslimin, terima kasih sudah hadir. Kita akan bedah ya bagaimana hasil survei elektabilitas Carta Politika dari sejumlah dapil di Jakarta. Kita lihat yang pertama adalah hasil survei di Dapil DKI 1. Ini banyak wajah-wajah yang familiar ya, Mas Muslimin? Ya, kalau kita lihat di Dapil DKI 1 di Jakarta Timur berarti ya wilayahnya, ada beberapa nama memang yang pendatang baru walaupun wajah lama sebenarnya. Contohnya? Misalnya katakanlah ada Mas Eko Hendro Purnomo atau dikenal dengan Eko Patrio. Beliau ini kan sebelumnya ada di Dapil di Jawa Timur, yang sekarang bertarung di DKI 1. Kemudian ada Wanda Hamidah, juga nama yang cukup populer, sebelumnya anggota DPRD Provinsi dari PAN, sekarang masuk di DPR RI lewat Partai Nasdem, tidak lagi lewat PAN. Kemudian ada Imam Nahrawi, menteri kita yang juga cukup populer saya kira. Memang kalau dilihat dari elektabilitas Imam Nahrawi di pertanyaan proporsional tertutup itu memang sangat tinggi, angkanya 15,1%. Memang harus diakui bahwa Imam Nahrawi juga tingkat popularitasnya itu di atas 50%. Nah, kalau wajah lama ada Pak Habibur Rahman, ini incumbent, petahana dan potensial memang dilihat dari perolehan kursi Gerindra dapat 1. Akan kembali duduk kira-kira ya? Duduk. Kemudian ada Pak Bambang Wiyogo juga kita prediksi akan kembali duduk karena memang Golkar juga dapat 1. Kemudian dari PKS saya kira Pak Mardhani Alisera yang cukup potensial mewakili PKS di Dapil 1. Karena memang di survei kita PKS juga mendapatkan 1 kursi. Sementara Mas Eko Patrio dan Wanda Hamidah memang secara figur perolehan pribadi cukup lumayan tinggi, akan tetapi kursi untuk partai ini belum dapat. Artinya Nasdem PAN dan juga Nasdem kalau disimulasi kertas suara kita, ketika kita sodorkan kertas suara ke responden, ternyata memang PAN dan Nasdem itu belum memenuhi 1 kursi. Oke, jadi dari kursi yang diperebutkan di dapil ini ada berapa dan kira-kira partai mana yang bisa menempatkan calon? Kalau kita lihat atau dari wakilnya? 6 kursi yang diperebutkan di DKI 1 di Jakarta Timur, nomor 1 itu ada PDIP, kemungkinan besar itu kalau kita lihat di simulasi kertas suaranya Putra Nababan yang akan dapatkan. Kemudian Gerindra itu ada Pak Habibur Rahman, kemudian dari PKB ada Imam Nahrawi. Kemudian Golkar ada Pak Bambang Wiyogo yang kemungkinan, dan PKS ada Mardhani Alisera yang kemungkinan besar akan duduk di Senayan. Kita lihat dapil berikutnya. Ada dapil DKI 2, wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Ini ada juga beberapa wajah lama tapi juga ada wajah baru yang menarik untuk disimak, Mas Muslimin. Kalau kita lihat di DKI 2 memang relatif petahana cukup kuat. Ya, Hidayat Nur Wahid. Katakanlah ada Pak Hidayat Nur Wahid yang kita prediksi akan duduk kembali karena memang di simulasi kita PKS kembali akan mendapatkan 1 kursi di Dapil 2. Kemudian di PDIP ada Pak Eriko, kemudian Mas Hinton Pasaribu. Karena memang di DKI 2 PDIP itu kita prediksi dapat 2 kursi. Nah, yang menarik itu ada Gerindra, Pak Binyamin yang sebelumnya memang sudah duduk, akan kembali duduk, tetapi ada 2 kursi yang kita kemudian di survei kita
Gerindra di sini dapat 3 kursi. 3 kursi untuk dapil DKI 2. DKI 2. Walaupun ada kelemahan sedikit di survei DKI 2 karena kita tidak mengambil sampel di luar negeri. Sementara suara di luar negeri itu juga cukup tinggi, sekitar 2 jutaan. 3 kursi untuk Partai Gerindra, tapi wakilnya dari hasil survei Carta Politika ada Pak Bim Benyamin saja. Dan 2 kursi itu kemungkinan besar justru bukan sosok yang populer. Dari Partai Gerindra Partai Gerindra orang baru yang kemudian memang mendapatkan keuntungan karena kotel efek yang didapatkan Gerindra karena mengusung Pak Prabowo. PKS ada, PDI Perjuangan ada, Gerindra juga ada, tapi ada... Kemudian ada Mbak Samara Amani. Nah, ini yang menarik. Nah, ini yang menarik karena di DKI 2, nama Mbak Samara Amani adalah caleg yang paling populer. Sebagai pendatang baru tentunya sangat mengejutkan. Kemudian yang kedua memang sangat masih muda, tetapi dari semua nama yang coba kita survei, dan coba kita tanyakan siapa yang paling dikenal di antara nama ini, ternyata Mbak Samara Amani ini paling tinggi tingkat popularitasnya. Oke, ini masuk sayangnya 5 besar ya? Ya, secara elektabilitas juga sangat tinggi, 3,3%. Sayangnya Mbak Samara Amani ini kita bisa katakan hanya bekerja sendiri. Sementara suara PSI itu belum signifikan. Jadi suara Mbak Samara Amani jauh lebih tinggi dibanding suara PSI. Dibanding suara partai? Ya, sehingga memang di DKI 2, di survei kita, simulasi kertas suara PSI belum mendapatkan kursi, sehingga Mbak Samara masih harus berjuang bagaimana kemudian untuk mendapatkan kursi untuk PSI. Yang tentunya. Ini 3,3% tinggi, masuk 5 besar, mengalahkan Mas Intan Pasaribu juga. Ada Puput Novel, beberapa artis yang cukup dikenal saya kira, Bapak. Kita ke dapil DKI 3. Kita lihat bagaimana survei elektabilitas dari Carta Politika. Menarik di DKI 3 memang ada wajah-wajah yang sangat populer. Misalnya ada Abraham Lunggana, Yusril yang sebelumnya ada Yusril, kemudian ada Charles Honoris, ada Ahmad Sahroni dari Nasdem, kemudian Pak Adang Darajatun. Memang Grace Natali juga sebagai wajah baru yang sangat populer dan memang tingkat elektabilitasnya juga cukup tinggi sebagai pendatang baru. Sayangnya memang di DKI 3 ini diborong oleh PDIP dan Gerindra karena dari 8 kursi yang diperebutkan, PDIP itu mendapat 3 kursi. PDIP 3, kemudian Gerindra akan mendapatkan 2 kursi. Kemudian sisanya nanti akan diisi oleh PKS. Kemudian perebutan kemungkinan ada di situ ada Nasdem, kemudian Golkar, dan Demokrat masih berebut di kursi ke-8. Dari nama-nama ini, siapa yang akan nanti menduduki kursi di DPR dari dapil DKI 3? Kalau kita lihat nama yang lolos, Pak Charles akan duduk, kemudian Pak Adang Darajatun, kemudian Pak Darmadi Durianto juga kemungkinan besar akan lolos, kemudian Mbak Sarah ya dari Gerindra, kemudian Abraham Lunggana, karena memang di prediksi kita PAN juga mendapat 1 kursi dan akan diduduki oleh Lulung ya. Kemudian apa kabar dengan Yusril Iza Mahendra? 7,5%. Kemudian Yusril Iza Mahendra memang tinggi secara elektoral, secara perolehan pribadi, akan tetapi sayangnya memang PBB di simulasi kertas suara kita, PBB tidak mendapatkan kursi. Tidak mendapatkan kursi dari dapil ini. Sehingga kita anggap suara Yusril akan hangus. Jadi memang perolehan pribadinya cukup tinggi, tapi di simulasi kertas suara tidak cukup kemudian untuk mendapatkan 1 kursi. Karena memang masih kalah bersaing dengan partai, ada PDIP, kemudian Gerindra dan seterusnya. Bedanya memang di situ. Kalau di PDIP misalnya, hampir rata-rata calegnya cuma semuanya populer. Sehingga bekerja, sehingga bisa juga mendongkrak suara partai. Oke, dari 3 dapil DKI 1, DKI 2, DKI 3, sepertinya tipis untuk partai baru ya, pendatang baru untuk bisa menempatkan calon atau wakilnya di DPR. Kalau memang kita lihat DKI 3 ini yang paling kita rasakan memang mendapatkan kotel efek dari Pilpres. Jadi PDIP sangat tinggi, kemudian Gerindra yang tadinya hanya 1 kursi, kemudian kita prediksi akan mendapat 2 kursi. Secara keseluruhan, memang DKI ini terasa banget kotel efeknya. Kotel efek. Ya. Dan kalau kita kemudian flashback dari pemilu ke pemilu, memang DKI ini belum ada loh partai politik yang menang berturut-turut. Ini menarik ya. Dari misalnya 99, itu kan dimenangkan PDIP. Kemudian 2004 pemilih
umum pertama secara langsung dimenangkan PKS, kemudian 2009 ada Demokrat, kemudian di 2014 PDIP. Ada PDI Perjuangan. Memang berasa sekali begitu PDP Demokrat waktu itu memang SBY presidennya. Kotel efeknya terasa sampai di Jakarta. Sampai Demokrat. Nah, apakah nanti di 2019 PDIP bisa kemudian memecahkan rekor itu? Karena potensi PDIP untuk mengulang keunggulannya di 2014 yang lalu sangat besar. Karena memang dari setiap dapil ada 3 dapil, kita prediksi di sini PDIP akan mendapat 3 kursi di dapil 3, 1 kursi di dapil 1 dan 2 kursi di dapil 2. Jadi akan mendapatkan 6 kursi di DKI. Kontestasinya akan semakin sengit ya nanti pada saat pemilu legislatif 2019. Terima kasih Mas Muslimin terkait dengan penjelasan hasil survei elektabilitas caleg dari dapil DKI 1, DKI 2 dan DKI 3. Petahana masih mendominasi juga nanti diperkirakan pada saat pemilu legislatif berlangsung 2019 nanti. Tetaplah bersama kami saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi tim Advokat Indonesia Bergerak atau TAIB melaporkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Bawaslu terkait dugaan kampanye di luar jadwal. Kami akan segera kembali